Assalamualaikum, kembali lagi dengan ngedapur bareng Tini. Kalau biasanya kue klepon terbuat dari tepung ketan, nah kali ini aku akan cobain resep membuat klepon dengan bahan dasar dari pisang. Buat kalian yang penasaran cara membuatnya, tonton video ini sampai akhir ya. Jangan di skip, dan pastikan sebelumnya kalian sudah klik subscribe dan tombol loncengnya, agar channel ini terus berkembang dan kalian selalu dapat notifikasi setiap aku upload video. Bahan dasar utamanya aku pakai pisang ya. Di sini aku pakai pisang raja nangka 2 pieces. Kemudian untuk pisangnya aku potong kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini. Untuk pisangnya bisa pakai jenis pisang apa aja ya, karena di rumah ini adanya adalah pisang raja nangka, jadi aku pakai pisang raja nangka aja. Setelah pisangnya dipotong kecil-kecil seperti ini, nah kemudian akan aku kukus ya. Kukusnya sebentar aja selama 5 menit. Kalau sudah 5 menit, kemudian angkat dan tunggu hingga dingin. Sambil menunggu pisangnya dingin, aku siapkan untuk ampas kelapanya. Di sini aku beri dengan sedikit garam atau setengah sendok teh ya. Kemudian aku aduk-aduk sampai garamnya itu merata. Setelah diaduk rata, kemudian untuk ampas kelapanya aku kukus. Nah, untuk mengukusnya ini cukup sebentar aja ya, 2-3 menit, dia itu sudah matang. Kemudian tunggu hingga dingin. Nah, sambil menunggu ampas kelapanya dingin, di sini untuk si pisangnya itu udah dingin. Selanjutnya aku ulek sampai halus ya. Setelah pisangnya halus, kemudian aku tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian tambahkan juga dengan sepucuk sendok makan garam. Lalu aduk rata sampai dia itu membentuk adonan ya. Nah, sampai seperti ini, aku rasa ini untuk tepung kanjinya kurang, jadi aku tambahkan dengan 1 sendok makan lagi tepung kanji. Kemudian aduk rata sampai dia itu membentuk adonan yang siap untuk dicetak. Nah, kalau sudah seperti ini, dia itu udah siap untuk dicetak ya. Selanjutnya, aku akan siapkan isiannya, yaitu gula merah. Nah, untuk gula merahnya ini cukup diiris seperti ini aja, ini tuh udah cukup ya. Untuk gula merahnya pakai 1 pieces aja, ini tuh udah lebih ya, paling kepakainya cuma setengah pieces. Cuman aku untuk jaga-jaga, jadi aku irisnya 1 pieces aja. Nah, selanjutnya baru kita cetak si adonannya. Untuk mencetaknya ini tuh gampang banget. Kalian yang nonton video ini kalau mau praktek pasti langsung bisa ya. Nah, cukup dibulet-buletin aja seperti ini. Ini tuh udah jadi yang namanya klepon. Nah, caranya cukup ambil 1 sendok adonan atau setengah juga nggak apa-apa, tergantung selera. Kemudian dipipihkan, lalu tengahnya diberi dengan isian si gula merahnya seperti ini. Kemudian gulung-gulung dengan tangan sampai dia itu membentuk bola seperti ini. Kemudian letakkan di wadah yang sudah disiapkan. Lakukan mencetak sampai akhir ya. Untuk membuat klepon kali ini aku pengen ada 3 warna ya. Jadi yang pertama itu aku cetak original sedikit aja. Kemudian untuk sisa adonannya aku bagi menjadi 2 seperti ini. Lalu yang satunya aku beri pewarna merah, cukup 1 tetes aja, dan yang satunya aku beri pewarna hijau dan sama cukup 1 tetes aja. Lalu aduk rata sampai adonannya ini berubah warna ya. Untuk warna hijaunya ini aku pakai warna hijau muda ya, jadi warnanya cantik banget seperti ini. Untuk warna merahnya ini aku pakai warna merah rose ya, jadi nggak merah merona, warnanya itu sedikit ada ke pink atau orenan, cuman nanti kalau udah direbus ini tuh warnanya jadi cantik banget. Kalau kedua adonannya sudah berubah warna, kemudian lanjut untuk mencetak si kue kleponnya. Untuk mencetaknya ini sama aja ya kayak mencetak kue klepon yang original. Cukup ambil 1 sendok adonan atau kurang, kemudian pipihkan dan beri isian si gula merahnya. Lalu bulet-bulet sampai dia itu membentuk bola dan letakkan di wadah yang sudah disiapkan.
Begitupun dengan adonan si warna hijaunya ya. Lakukan mencetak sampai semua adonannya itu habis. Setelah semua adonannya dicetak semua seperti ini, selanjutnya ini akan aku rebus ya. Nah, di sini aku sudah panaskan air. Kemudian untuk airnya aku beri dengan sedikit minyak, kira-kira setengah sendok makan, itu agar tidak lengket ya. Masukkan semua klepon yang sudah dicetak. Kemudian rebus sampai dia itu mengambang. Kalau sudah mengambang, itu artinya sudah matang ya. Nah, kalau sudah mengambang seperti ini dan untuk bentuknya juga ini jauh lebih besar ya. Ini artinya sudah matang. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Nah, kalau kue kleponnya ini dibuat warna-warni seperti ini tentunya jadi lebih cantik dan pastinya ini lebih menarik ya. Nah, untuk ampas kelapanya ini sudah dingin, kemudian aku tumpahkan ke dalam piring. Lalu aku langsung gulir-gulirkan si kleponnya. Nah, untuk menggulirkan kleponnya ini lebih baik pada saat si kleponnya itu panas ya. Agar si ampas kelapanya itu lebih cepat menempel dan menempelnya itu pasti bakalan lebih tahan lama. Untuk menggulirkannya sampai semua permukaan si kleponnya itu terbaluri dengan ampas kelapa. Kalau sudah terbaluri dengan ampas kelapa semua seperti ini, kemudian aku akan pindahkan ke dalam piring. Nah, untuk warnanya ini kan warna-warni, jadi tentunya ini lebih cantik dan menarik dan pastinya bakal banget disukain oleh anak-anak ya. Baluri semua kleponnya dengan ampas kelapa, kemudian plating di piring seperti ini ya. Hasil setelah di plating jadinya seperti ini ya. Warnanya cantik banget kan. Jadi nggak monoton, jadi warnanya itu warna-warni dan tentunya ini tuh pasti bakalan laku keras. Untuk rasanya ini kulitnya itu manis dan kenyal ya. Terus untuk dalamnya tentu aja karena gula merah jadi manis banget. Klepon ini cocok banget buat camilan ataupun buat ide jualan ya. Kalau misalnya mau buat ide jualan, ini tinggal dikemas aja di Mika. Satu Mika itu isi 3 pieces dan dijual 1000-an. Ini udah pasti laku banget. Oke, terima kasih sudah menonton dan selamat mencobanya di rumah. Jangan lupa bantu channel aku untuk terus berkembang. Caranya dengan klik subscribe dan tombol like-nya. Komen yang positif, share jika memang ini bermanfaat, dan nyalakan loncengnya untuk selalu update setiap aku upload video.